Paham kira-kira? Tapi kalau di dalam WC tidak boleh melafazkan niat tadi. La ilaha illallah. Jadi kalau dalam WC tidak boleh nawatul wudu'a irafil hadatsil asghari fardhanillahi ta'ala. Karena ada kalimat lillahi ta'ala tadi. Haram hukumnya. Jadi kalau mau melafazkan niat tadi di luar, yakni di luar kamar mandi, di luar WC, di tempat kewuduan khusus, tidak apa-apa. Sunnah ya. Dan berdoa, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bidhulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Ini doa pada saat membasuh wajah. Nah, siapa yang mengamalkan ini walaupun mukanya jelek, kulitnya hitam, tapi kalau dilihat wajahnya itu berseri-seri, apa bahasa orang zaman sekarang, beautiful, ya kan? Cahaya dari dalam hati itu apa namanya? Inner beauty apa? Itu. Ya, sinarnya dari dalam, bukan di luar saja. Ada orang glowing muka, mengkilat muka, licin, semut aja jalan di mukanya terpleset semut. Saking licinnya kulit tadi. Tapi karena orang yang nggak wudu, orang ngelihat itu biasa-biasa saja. Tapi kalau yang datangnya dari dalam, orang yang ngelihat itu senang begitu ngelihatnya. Ada dulu seorang murid belajar dengan gurunya ini orang hitam. Kamu tahu orang hitam itu gimana kulitnya? Kamu kalau berangkat haji, berangkat umroh baru tahu. Seluruh dunia kumpul di Mekah itu bermacam-macam warna kulit. Kalau orang yang kena betul hitam betul kulitnya itu, antara kulitnya dia dengan kain Ka'bah itu sama warnanya, sama hitamnya. Tapi murid ini ketika melihat gurunya itu orangnya hitam, tapi kata muridnya, aku itu kepingin rasanya mau kujilat muka guru itu. Saking apa? Saking manisnya itu loh. Biar hitam tapi enak dipandang. Kenapa? Itu tuh. Cahaya dari dalam tadi. Nah, salah satu menjadikan wajah itu bersinar, bukan glowing ya, bersinar walaupun orang yang gak ganteng-ganteng banget, amalkan doa ini. Coba lihat artinya doa tadi. Allahumma ya Allah bayyid wajhi, cerahkanlah wajahku binurika, dengan cahayamu. Bercahaya wajah tadi. Yauma tabyaddu wujuhu auliyaika, di hari bersinarnya wajah para kekasihmu. Jadi kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah itu wajahnya bercahaya di dunia, apalagi sampai di akhirat. Nah, kita yang bukan wali, amalkan doa ini. Tapi kalau ada orang yang tidak mengamalkan doa ini, jelek wajahnya, itu jelek dilihat, muyak, muyak, pusing jar orang Banjar melihatnya dia tuh. Kenapa? Karena nggak ada cahaya tadi. Matanya buta, telinganya tuli, hatinya buta juga, jadi nggak ngerti yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Nah, ini amalan supaya
wajah tadi bercahaya. Wala tusawwid wajhi, dan janganlah engkau suramkan wajahku, bidhulumatika, dengan kegelapanmu, yauma taswaddu wujuhu a'daika, di hari suramnya wajah para musuh-musuhmu. Jadi orang yang dimusuhi oleh Allah, walaupun di dunia ini ganteng, walaupun dia punya rupanya glowing, tapi dimusuhi Allah, apa yang terjadi? Maka dia wajahnya itu suram, gersang, jahat dilihat, gak enak. Kenapa? Karena dimusuhi oleh Allah Ta'ala tadi. Nah, itu doa ya, dihafal doa tadi pada saat membasuh wajah. Baik, selanjutnya yang kedua, memulai membasuh wajah dari bagian atas. Jadi kalau membasuh wajah, nah dari sini, atas ini, dari kepala sini, siram, dari atas turun ke bawah airnya. Jangan dari bawah atau dari tengah, plok begitu. Apalagi terpencrat sana, pencrat sini, sampai mengenai orang yang di samping. Ini bukan lagi jadi makruh, tapi bisa jadi haram, karena mengganggu orang yang ada di samping dia. Bukan dari samping, bukan dari tengah, bukan dari bawah, tapi ambil dari siram. Yang ketiga, mengambil air dengan kedua tangan secara bersamaan. Nah, ini telapak tangan dua-duanya ambil. Ya, ambil gini, nah, taruh di atas ini, turun ke bawah. Mudah dipaham? Yang keempat, meneliti al-maqqa, yaitu tepi mata sebelah hidung dengan menggunakan jari telunjuk. Nah, jadi ketika sudah turun air tadi gosok, nah sini nih. Nah, sini. Nah, ambil air, basuh sini. Cek, tarik. Karena kalau ada orang berwudu nih, berwudu sambil tutup mata ini, nah, pas dibuka matanya di sini nggak basah nih, maka wudunya nggak sah. Orang wudu ini, nah pejam, buka nggak basah. Apalagi pakai apa namanya itu, soplen ke apa namanya, di sini nggak basah, nah tidak sah wudunya. Jadi dibuka. Nah, sini bersihkan. Al-maq namanya. Yang kelima, meneliti al-lihad, yaitu tepi mata yang satunya. Ini yang dekat ujung telinga. Juga dengan menggunakan jari telunjuk. Nah, sini. Jadi wudu, nah sini, set, baru sini. Nah, jari telunjuk semuanya. Paham kira-kira? Wudu. Nah, begitu juga orang banyak salah ketika wudu, bibirnya dikantuknya. Tutup gini. Ketika dibuka, sini nggak basah, sininya nggak sah wudunya. Atau wudu cek di sini nggak basah, nah
Nah, telinga nggak basah, sini nggak basah. Wudu di sini aja lah. Sik. Siapa yang wudu? Hah? Nah, sini nggak basah, maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, berarti salatnya tidak sah. Yang keenam, mengusap kedua telinga karena untuk menghindari perselisihan ulama yang mengatakan bahwa kedua telinga termasuk bagian dari wajah. Ada yang mengatakan telinga ini masuk wajah. Ya. Maka kalau berwudu dikenakan telinga tadi. Dikenakan telinga. Jadi basuh wajah. Saat, nah, tarik telinga sini. Kenakan. Turun bawah. Siram lagi. Saat, nah. Gosok. Saat. Nah. Telinga kena sampai ke bawah dagu. Telinga dikenakan. Yang ketujuh, Italatul ghurrah, yaitu membasuh bagian yang melebihi batas wajah dari segala arah saat membasuh wajah. Kepala lebihkan karena rambut sini. Nah, lewatkan sampai ke pelipis, sampai ini, apa di sini namanya? Nah, sampai telinga, sampai di bawah dagu, basah semuanya. Lebihkan. Ini namanya al-ghurr, cahaya yang lebihan di wajah. Sayyidul ghurril muhajjalin atau muhajjalain, pemimpin daripada cahaya yang ada di wajah dan tangan dan kaki. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat Nabi kita tuh ngelihat umatnya nggak perlu macam-macam, nggak perlu pakai KTP, nggak perlu pakai KK. Nabi cukup melihat ada cahaya di wajah, tangan dan kaki. Di mana itu? Di akhirat nanti. Kok bisa ada cahayanya? Bekas lebihan wudu. Kalau di wajah namanya ghurr, al-ghurrah. Kalau tangan dan kaki muhajjalin atau muhajjalain. Nanti kita akan sampai semua. Mudah dipaham kira-kira? Yang kedelapan, ad-dalku, yaitu menggosok tangan ke anggota wudu. Nah, jadi tangan menggosok ke wajah, gosok, nah, hidung, mata, gosok semua. Jangan cuman cuman disiram doang, jangan. Tapi berwudu juga digosok. Bila lagi siram, telinga, ujung mata, lagi siram, telinga sini kena, bawah dagu, ujung mata, bibir, digosok. Jangan cuman trik. Itu namanya cuman menyiram. Tapi dianjurkan membasuh dan menggosok. 9, menyelah-nyelahi jenggot dan jambang. Orang Jawa bilang godek. Orang kita bilang jambang apa? Jambang ya. Nah, sini jambang. Kalau jenggot di sini, jambang sini. Yang tebal
dengan jari tangan kanan dari arah bawah dan menggunakan air yang baru. Nah, jadi kalau ada orang punya jenggot tebal, orang Arab itu jenggotnya tebal, yang kayak sarang tawon. Tahu sarang tawon? Tebal. Jadi setelah membasuh wajah 3 kali, ambil air baru, nah gosok dari bawah sini. Nah, yang punya tebal jenggotnya, gosok. Nah, ambil lagi. Nah, ambil lagi pakai tangan kanan. Nah, setelah itu baru diginikan. Nah, kalau orang-orang Arab gitu dia, yang punya jenggot tebal. Pakai tangan kanan, nah selati 5 jari masuk. Nah, sat gitu. Dari bawah. 3 kali. Ambil lagi. Nah, ini setelah wajah ya, setelah wajah dibasuh 3 kali, baru nah ambil air, nah basahin tangan lagi, nah selat-selatin. Ambil lagi, selat-selatin. Baru bersihkan. Kalau punya sisir, disisir. Nah, orang Arab itu jenggotnya tebal. Kalau laki-laki nggak punya jenggot, itu namanya amrat. Amrat. Orang kita bilang bencong. Nah, jadi kalau laki-laki nggak punya jenggot, disebut amrat. Orang kita ya nyebutnya bencong tadi. Jadi laki-laki harus punya jenggot. Kalau mau pakai kumis boleh. Yang ke-10, mengulangi semuanya hingga 3 kali. Ingat, yang diulangin dalam masalah wudu cuman gerakan, perbuatan. Membasuh wajah 3 kali, usap jenggot 3 kali. Tapi kalau bacaan enggak disunahkan 3 kali ulang, cukup sekali saja. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sekali-kali saja. Allahumma a'inni tilawati, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabit. Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa adkhilnil jannata bighairi hisab. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzu bika minasy-syu'mi wal halakah. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta 'anni radin. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dab. Itu mesti hafal santri itu. Dan ingat ya, itu ujian. Di akhir nanti kenaikan, di akhir tahun ujian. Buku kitab yang Abu Ya bikin itu, yang dari Aqidatul Awam sampai bacaan salat, itu mesti hafal itu. Dan itu diujikan nanti, diujiankan. Nanti habis Idul Fitri ujian itu. Bahkan bulan puasa nanti sudah ujian duluan itu, hafalan-hafalan. Kenaikan rapot. Paham kira-kira? Nah, jadi yang 3 kali ini adalah gerakan wudu, perbuatan wudu. Tapi kalau bacaan cuman sekali-sekali saja dibacanya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.